Kita akan memasuki ke sesi yang kedua, di mana di sesi kedua ini, para paslon nantinya akan menjawab pertanyaan dari panelis berdasarkan undian yang mereka ambil, dan nantinya paslon yang lain juga akan menjawab pertanyaan yang sama dengan durasi waktu yang sama. Yang mana nantinya pertanyaan dibacakan moderator sekali saja. Jadi harap diperhatikan untuk para paslon karena kami hanya membacakan sekali untuk pertanyaan yang nantinya keluar. Kemudian untuk menjawab, baik paslon nomor urut 1, 2, 3, kemudian paslon yang mengambil di fishbowl, waktu untuk menjawab adalah 2 menit. Untuk sesi kedua ini, kita akan mulai dari paslon nomor urut 2. Begitu, dan kami informasikan lagi untuk menjaga kondisivitas, sebelum kita masuk untuk paslon nomor 2 mengambil, tepuk tangan sekali lagi untuk 1, 2, dan 3. Dan kini kita silahkan, monggo untuk mengambil di fishbowl paslon nomor urut 2. Kemudian nanti mohon untuk melihatkan ke kamera, kemudian ke moderator. Dan setelah itu diberikan ke fishbowl berikutnya. Huruf yang didapatkan oleh paslon nomor 2 adalah, lihatkan ke kamera terlebih dahulu yang berada di tengah. Kemudian diperlihatkan kepada moderator, C. Huruf C. Diberikan, tidak perlu dilipat Bapak, tidak apa-apa. Langsung kasihkan. Langsung masukkan saja dan kami silahkan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin dan juga pemirsa, amplop huruf C. Begitu, nantinya terlebih dahulu paslon nomor urut 2 menjawab 2 menit, kemudian 3, kemudian 1 juga menjawab 2 menit. Sekali lagi kami informasikan bahwa pertanyaan ini dibacakan sekali. Jadi mohon kita semua bekerja sama untuk kita bacakan hanya sekali saja. Semua masih tersegel, kita akan mulai membukanya. Baik, kita mulai. Sebagai salah satu kota dengan nilai historis, budaya dan pariwisata yang tinggi di Indonesia, Kota Yogyakarta menghadapi tantangan kesenjangan pembangunan baik dari segi sosial, ekonomi maupun infrastruktur. Kesenjangan ini seringkali terlihat antara kawasan utara dan kawasan selatan. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang paslon lakukan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan? Baik, kami mohon untuk tenang. Itu tadi pertanyaannya. Baik paslon 2, 3 dan 1 nanti menjawab dengan durasi yang sama. Dan silakan untuk paslon nomor urut 2 menjawab, waktu Anda menjawab adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kesenjangan sosial saya lihat tampak sekali. Kita di tengah hingar-bingar kita, bangunan yang banyak megah tapi masih ada 1.800 warga yang tinggal di rumah-rumah yang kumuh. Maka kami tadi sudah sampaikan, kami akan segera datang kepada mereka dan kami tidak menunggu APBD maupun APBN. Itu clear untuk masalah kesenjangan sosial. Ekonomi, kami akan menggerakkan ekonomi dengan gerakan bela dan beli dan dikombinasi dengan gandeng gendong, kita akan menggerakkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Basar itu penting sekali. Saya kemarin melihat di Kota Gede ada basar laris sekali. Saya kira ini bagian dari kompetisi terhadap waralaba berjejaring atau toko-toko modern. Jadi marilah kita bela masyarakat kecil, ekonomi menengah ke bawah dengan basar-basar yang banyak dan juga festival yang melibatkan anak muda dan orang menengah ke bawah. Bagi mereka yang difabel dan KSM wajib hukumnya untuk diberikan lapak-lapak gratis. Saya kemarin dipesan, Pak Hasto kalau jadi wali kota, tolong ada lapak gratis di balai kota untuk difabel. Saya siap, saya akan membuat lapak gratis untuk difabel di balai kota. Kemudian untuk kesenjangan utara selatan memang terasa, tapi saya melihat ada potensi yang besar. Karena ada taman budaya yang ada di Giwangan. Dan ini bisa kita kembangkan dan satu hal yang penting harus melibatkan masyarakat lokal di sana. Dan harus desa atau kelurahan penyangga harus dilibatkan
terutama yang ada di selatan yang saya lihat di Taman Budaya di Ngiwangan. Saya kira ini hal yang sangat penting sekali untuk keseimbangan ekonomi yang ada di kota Yogyakarta, baik yang ada di utara dan selatan. Saya kira komit kami untuk pasangan 02 untuk kesenjangan kita kerjakan, Gini rasio mudah-mudahan akan terus menurun dan adil dan makmur menjadi harapan kita bersama. Terima kasih, Mas. 3 detik, 2 detik, 1 detik. Terima kasih paslon nomor urut 2. Baik, hadirin serta pemirsa, kita akan lanjutkan dengan persilahkan paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan yang sama dengan durasi waktu yang sama, yakni 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kami ingin mengurangi kesenjangan itu, satu dengan pembinaan UMKM yang cukup, yaitu melalui pemberian kemudahan modal. Yang kedua, kita akan membantu untuk mencarikan bahan baku. Kemudian yang ketiga, kita ikut membantu UMKM dalam hal pemasaran. Kemudian yang kedua, program kami, alokasi anggaran 100 juta per tahun per RW, itu akan sangat membantu mengurangi angka kesenjangan itu, sehingga masyarakat di tingkat bawah itu bisa sangat berdaya dengan alokasi anggaran 100 juta per tahun per RW. Pak Singgih. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Hafnan, jadi kesenjangan antara utara dan selatan memang ini menjadi permasalahan di kota Yogyakarta. Nah, ini harus dicarikan solusi untuk kebijakan bagaimana pembangunan infrastruktur ini betul-betul nanti kita lebih banyak arahkan ke Jogja di selatan. Di sana kemarin kita bangun Taman Budaya Embung Ngiwangan yang sekarang masih on proses, dan itu menjadi langkah untuk menggerakkan sektor budaya dan sektor ekonomi yang ada di sana. Tentu ini timbulan dari Taman Embung Ngiwangan akan semakin lebih baik lagi. Kemudian kita punya aset yang ada di Terminal Ngiwangan, ini juga kemarin kami juga sudah menyusun sebuah konsep untuk penataan di sana supaya lebih bermanfaat bagi fungsi pengendalian untuk kemacetan lalu lintas di sana. Tentu ini menjadi bagian ikhtiar kita untuk selatan kita garap lebih bagus lagi. Matur nuwun. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 3. Hadirin, kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Untuk paslon nomor urut 1, waktu yang kami berikan adalah 2 menit. Kami mohon untuk tenang, kami akan lanjutkan untuk ke paslon nomor 1, waktu Anda 2 menit ketika dimulai berbicara. Cek. Silakan paslon nomor 1. Cek. Oh. Silakan Pak berbicara. Heru. Oh ya. Jadi kebetulan pertanyaan ini pas sekali dengan sesuai program kami, yaitu Jogja Gerbang Selatan. Jadi kami paslon nomor 1 punya program Jogja Gerbang Selatan, yaitu untuk memeratakan pusat sentra-sentra ekonomi di Jogja bagian selatan, kemudian konektivitasnya nanti juga kita akan bangun. Nah, terkait dengan kesenjangan ekonomi memang ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah SDM. Kita punya program bagaimana sing ora sekolah di sekolah ke, sing ora kuliah dikasih beasiswa untuk kuliah, yang sudah lulus kemudian sulit mencari pekerjaan, ada lapangan pekerjaan dan sebagainya, sehingga SDM kita harapannya meningkat dan rata-rata bagus. Kemudian yang kedua adalah redistribusi ekonomi. Kebetulan kita punya program untuk membuat inkubator bisnis berbasis kewilayahan. Nah, jadi di sini harapannya akan ada lokus-lokus bisnis nanti di kampung-kampung yang akan kita latih dan akan kita dampingi. Nah, kemudian yang terakhir digitalisasi UMKM, karena digitalisasi ini adalah yang paling inklusif, siapapun bisa melakukan, siapa bisa jadi apa, baik difabel, anak muda, ibu-ibu, UMKM, itu akan kita latih untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan bisnisnya secara digital. Mungkin Pak Heru menambahkan. Ya, sebentar. Jadi bagaimana utara dan selatan itu seimbang, yang itu yang menjadi problem yang harus kita atasi, karena pusat aktivitas sekarang sebagian besar ada di utara, makanya mulai harus diarahkan ke selatan, pusat ekonominya juga di selatan, dari terminal, ST Square, kemudian juga Taman Budaya, dan juga
revitalisasi sungai-sungai untuk sport tourism maupun ekoturism sehingga bisa menjadikan warga sekitarnya juga ikut mengakses pertumbuhan ekonominya. Cukup, waktu habis. Terima kasih. Hadirin, kita akan lanjutkan untuk ke sesi berikutnya. Baik, hadirin dan juga pemirsa, kami ingatkan sekali lagi, mohon nantinya Anda dapat memberikan apresiasi dan juga dukungan kepada para paslon ketika nanti kami persilahkan kepada Anda untuk memberikan dukungannya. Waktunya nanti akan kami sediakan tersendiri. Dan sebelum kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu giliran di paslon nomor urut 3, karena sepertinya ada kendala, apakah paslon nomor urut 3 boleh dilanjutkan atau mungkin kendala teknis akan diselesaikan terlebih dahulu? Baik, kita Aman. lanjutkan ya. Baik, mohon maaf hadirin dan juga pemirsa, ini adalah demi kami selaku panitia dan juga penyelenggara memperlakukan dan juga memberikan fasilitas yang sama dan adil kepada paslon nomor urut 1, 2 maupun 3. Jadi mohon untuk pengertiannya. Baik, kalau begitu dengan hormat silakan paslon nomor urut 3 boleh mengambil fishball lalu ditunjukkan ke kamera tengah, kemudian nanti boleh ditunjukkan ke kami. Silakan ditunjukkan ke kamera tengah, Bapak. Boleh ditunjukkan ke kamera tengah. Tahan terlebih dahulu Bapak. Tahan dulu. Huruf D. Huruf D ya. Huruf D. Baik, silakan kembali ke tempat. Hadirin, kondisi amplop masih tersegel. Huruf D. Huruf D. Nantinya masing-masing juga akan menjawab pertanyaan yang sama. Sehingga monggo kita simak dengan seksama. Pertanyaan sebanyak 1 kali, sekali saja. Baik, sudah siap paslon nomor urut 1, 2, dan 3 karena pertanyaannya hanya 1. Dan kita akan bacakan, Kota Yogyakarta dikenal sebagai pusatnya pendidikan yang berkualitas. Namun tidak dipungkiri, masih terdapat persoalan terkait dengan ketidakmerataan layanan dan lokasi. Kebijakan zonasi belum menjangkau keseluruhan lokasi siswa dan akses anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan dalam konteks sinergi antara sekolah negeri dengan swasta? Ya, Baik, yang pertama Kita tahan dulu. akan menjawab adalah paslon nomor urut 3 dengan waktunya adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. ya, terima Silakan. kasih. Jadi yang akan kita lakukan untuk mengurangi disparitas antara sekolah swasta dan negeri itu, kita akan memberlakukan beberapa ketentuan, misalnya sister school. Sister school itu penting karena nanti yang sekolah yang berkualitas itu nanti akan melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah yang kurang berkualitas sehingga mereka bisa menjadi setara. Kemudian bantuan-bantuan untuk sekolahan, subsidi untuk guru itu kita tidak akan membeda-bedakan antara sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kemudian bantuan untuk sarana prasarana juga begitu, kita tidak akan membedakan antara sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan nantinya bila mana perlu kita sekolah-sekolah negeri itu guru-gurunya nanti diperbantukan di sekolah-sekolah swasta. Pak Singgih. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Afnan, jadi permasalahan pendidikan di Kota Yogyakarta memang kalau kita melihat rata-ratanya sudah sangat bagus, di atas rata-rata nasional. Dan ini perlu kebanggaan dari kita dan universitas kita itu cukup banyak, ya. Universitas baik umum maupun negeri cukup banyak, sehingga ini perlu kita berdayakan untuk bisa mengurangi disparitas atau kesenjangan antara negeri dan swasta. Saya kira punya pangsa pasar yang sendiri-sendiri antara negeri dan swasta. Dan kita sebagai pemerintah daerah tentu akan memberikan pelayanan hak yang sama, baik itu infrastruktur, guru, SDM, pelatihan, dan sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu dengan pengetahuan dan budi pekerti sesuai dengan nilai-nilai Terima kasih. keistimewaan. Waktu habis. Terima kasih.
Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Dan hadirin kita akan lanjutkan kembali. Baik hadirin, kami akan silakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan yang sama. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Yang pertama terkait zonasi dan problemnya. Yang pertama pasti nunggu kebijakan Pak Menteri yang baru katanya mau mereview. Tapi yang kedua, kalaupun ada perubahan soal zonasi, kita menyiapkan tentang bagaimana blank spot yang selama ini dihadapi oleh beberapa wilayah kelurahan dan sudah diupayakan untuk selesaikan tapi masih belum menyelesaikan. Yang pertama mungkin akan ada upaya untuk nanti memindahkan sekolah karena penumpuan di sekolah di wilayah tertentu terlalu banyak tetapi di wilayah yang lain kurang. Jadi mungkin akan kita geser ke sekolah, ke wilayah yang sekolahnya belum banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan di sekolah-sekolah wilayah-wilayah yang sekolahnya sedikit akan kita tambah rombongan belajarnya atau kelasnya sehingga kapasitasnya meningkat. Yang ketiga, kalaupun masih itu belum menyelesaikan juga, maka blank spot nanti kita harus buat afirmasi kebijakan, memberikan kesempatan wilayah-wilayah blank spot itu secara khusus bersaing dengan wilayah blank spot saja, tidak bersaing dengan wilayah yang tidak blank spot sehingga beberapa kampung atau kelurahan yang blank spot itu hanya bersaing dengan mereka saja, tidak tahu. Jadi ada alokasi khususnya. Nah ini yang berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan persoalan tentang zonasi yang memang kemudian banyak ada siswa yang tidak bisa sekolah di sekolah negeri. Yang kedua tentang inklusi. Saya kira sekolah-sekolah di Yogyakarta sebagian besar terutama yang negeri sudah inklusi semua. Dan kita juga sudah mempersiapkan orang yang masuk di sekolah inklusi. Itu kalau ada siswa yang harus kita siapkan, kita punya unit layanan disabilitas mempersiapkan siswa untuk bisa masuk di sekolah yang umum. Yang kedua juga kita menyiapkan guru-gurunya yang nanti akan mendapatkan siswa-siswa yang penyandang disabilitas untuk diajari bagaimana menghadapi mereka secara. Terima kasih, waktu habis untuk paslon nomor urut 1. Kita akan lanjutkan. Terima kasih, kita akan lanjutkan untuk ke paslon nomor urut 2. Baik, paslon nomor urut 2 juga akan menjawab pertanyaan yang sama dengan durasi waktu 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Iya, tentang zonasi sejak saya di Kulon Progo sampai sekarang di kota, masyarakat merasakan tidak nyaman. Maka seandainya pemerintah pusat mempertimbangkan ini dan kemudian menghapus zonasi, maka saya akan mendukung dan saya juga akan membuat regulasi. Seandainya belum, maka saya pun akan berusaha mengkaji, mempertimbangkan, dan saya akan diskusi dengan para stakeholder pelaku pendidikan untuk mempertimbangkan masalah zonasi itu. Saya akan mencari celah hukum. Yang kedua, terkait dengan disabilitas, sudah ada perda ini saya baca, maksud saya perwal ya, nomor 39 tahun 2024 yang sangat baru, maka disabilitas itu diberi beasiswa. Maka saya akan melaksanakan ini. Semua disabilitas diberi beasiswa tanpa kecuali harus KSM atau bukan. Karena ini ada perwalnya. Kemudian beasiswa bagi yang KSM atau prasejahtera, tentu ini kita selektif bagi yang KSM. Tapi yang difabel tentu untuk semua, tidak melihat itu KSM atau bukan. Kemudian jangan lupa sekolah inklusi itu sangat penting. Dan satu lagi, banyak orang yang sudah terlanjur dewasa belum punya ijazah SMP atau SMA. Maka sekolah non formal itu penting sekali. PKBM, kejar paket ABC, ini penting sekali. Supaya mereka bisa tetap mengakses pendidikan walau usia sudah terlewatkan. Saya kira ini bagian yang sangat penting untuk meningkatkan pendidikan. Dan sekali lagi, bagi mereka negeri dan swasta harus kita melakukan yang adil. Kita sering dikeluhkan swasta kurang mendapatkan perhatian. Maka bagi saya pasangan 02 akan memperhatikan dengan adil baik negeri maupun swasta dan akan memberikan fasilitas secukupnya, infrastruktur terutama daerah yang merasa masih kekurangan. Terima kasih. Baik, Cukup. waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Baik. Kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan untuk mengambil di fishbowl salah satu paslon nomor urut 1. Kemudian nanti dilihatkan ke kamera tengah dan juga ke moderator. Huruf apakah yang didapatkan paslon nomor urut 1?
huruf B. B. Huruf B. Baik, diberikan visual kecil dan silahkan kembali ke tempat. Masih tersegel. Kemudian sama, pertanyaan dibacakan sebanyak 1 kali. Jadi mohon untuk didengarkan dengan seksama. Sebagai kota budaya dan kota pariwisata, warisan budaya merupakan daya tarik utama kota Yogyakarta. Penetapan sumbu filosofis Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia diharapkan dapat memperkuat daya tarik tersebut. Namun, pencapaian tersebut memiliki konsekuensi terhadap pengaturan pengelolaan dan batasan intervensi terhadap bangunan dan lingkungan cagar budaya di kota Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan investasi di kota Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebijakan paslon untuk mewujudkan keseimbangan antara konservasi cagar budaya dengan pengembangan investasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat? Inilah pertanyaannya. Kemudian waktu untuk menjawab adalah 2 menit, baik 1, 2 dan juga 3. Dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara kita harus menjaga warisan budaya dan menghambat investasi. Karena kalau kita ingin mengembangkan Yogyakarta, kita harus bisa mengembangkan Yogyakarta yang karakternya memang karakter Yogyakarta. Orang datang ke Jogja memang akan berbeda kalau dia datang di kota-kota lain. Jadi tidak akan ada hambatan investasi karena mereka harus menyesuaikan dengan karakter Yogyakarta yang unggul di dalam seni budaya, yang unggul dalam berbagai macam industri kreatif dan digital. Nah oleh karena itulah maka kita punya kewajiban menjadikan bangunan ataupun barang-barang seni budaya yang ada itu menjadi kekuatan baru. Kita harus beri makna yang baru, kita beri semangat spirit yang baru agar dia bisa menjadi kuat. Misalnya di Yogyakarta ada 4 kawasan cagar budaya, Keraton sampai Malioboro yang sekarang sumbu filosofi, yang kedua Kota Baru, yang ketiga Pakualaman, yang keempat Kota Gede. Apa yang terjadi di sepanjang Malioboro saya kira itu adalah bagaimana kita merevitalisasi cagar budaya dengan pendekatan-pendekatan baru menjadikan Malioboro menjadi kota wilayah pedestrian. Sehingga mereka bisa mengekspresikan segala sesuatu yang di sana. Yang kedua, Kota Baru. Kota Baru kita tahu juga peninggalan-peninggalan yang bersifat Indis, dan itu harus kita jaga, kita tetapkan, dan mereka yang mau datang sana diharapkan menyesuaikan dengan bangunan yang ada, sehingga kita harapkan mereka nanti kita kembangkan menjadi kota destinasi yang sifatnya premium. Sehingga nanti orang ke Jogja itu bisa melihat mana yang akan mereka tuju, apakah di Malioboro, yang semua barang ada, atau di tempat-tempat tertentu yang dia ingin mendapatkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dan ini adalah bagian dari upaya kita menjaga kelestarian, tetapi investasi juga tidak akan berkurang. Saya kira itu. Baik, waktu habis. Paslon nomor 1. Baik, terima kasih. Kami akan lanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan waktu yang sama yaitu 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pembangunan di kota Yogyakarta berbeda dengan kota-kota lain. Yogyakarta dengan adanya sumbu filosofi punya mekanisme atau tata kelola yang berbeda. Jadi harus mempertimbangkan aspek-aspek budaya yang selama ini menjadi paugeran yang ada di kota Yogyakarta. Hal-hal yang kita lakukan tentu akan mempertimbangkan baik itu mengenai pembangunannya ekonomi, kemudian juga budaya, dan juga mengenai hubungan kemasyarakatannya. Kemudian juga sebagai salah satu contoh, Kota Gede yang selama ini kita kunjungi beberapa kali adalah suatu kota mungkin yang bisa ke depan untuk kita kembangkan lagi menjadi suatu kekuatan ekonomi yang dahsyat seperti pada saat dahulu kita berdiri Kota Gede. Bagaimana para pengusaha di sana bisa mengembangkan diri dengan peraknya, dan
Tapi kemudian sekarang tenaga seperti pengrajin perak itu justru diambil bukan dari kota Imogiri sendiri, kota gede, sehingga ke depan kita akan mencoba membangun SDM yang ada itu bisa untuk dari warga setempat sehingga ekonomi kota tergarap secara integrated ataupun komprehensif sehingga pengembangan ke depan secara masif bisa dikembangkan. Kota gede ataupun pasar yang ada bisa menjadi suatu kekuatan baru dan juga sebagai contoh dengan adanya gedung-gedung yang kuno itu bisa dikembangkan lagi menjadi satu kekuatan ekonomi baru dengan modernisasi di beberapa hal. Waktu habis, terima kasih. Waktu habis. Baik. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2 dan kita akan lanjutkan. Kami akan silakan untuk paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan yang sama. Waktu yang sama 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih. Sebagaimana tadi di pengantar kami sampaikan bahwa Hamemayu Hayuning Bawono mengandung maksud bahwa seorang pemimpin harus bisa mengharmonisasi antara kesejahteraan masyarakat dengan kondisi alam serta tradisi. Oleh karena itu kami mempunyai program yakni Jogja Heritage Economy Hub. Maksudnya adalah konservasi bangunan bersejarah seperti di Kota Gede, di Pakualaman dan seterusnya yang nantinya itu mempunyai dampak ekonomi yang positif. Pak Singgih, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Hafnan, jadi kalau kita bicara bangunan cagar budaya tentu kita tidak hanya bicara tentang fisiknya, tetapi atau tangible-nya, tetapi di dalamnya pasti ada intangible-nya. Inilah yang kemudian harus kita pelihara, harus kita lindungi, harus kita manfaatkan secara optimal. Maka tidak ada kemudian ada istilah kalau kemudian benturan dengan cagar budaya maka investasi yang kemudian akan ditanamkan di situ maka akan berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Justru kalau saya boleh bicara, semakin dilestarikan itu akan semakin mensejahterakan. Inilah yang kemudian harus kita dukung secara bersama-sama. Kota Jogja yang menjadi pusat budaya di Indonesia harus kita lestarikan sesuai dengan Perdais tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Ada 4P di situ. P pertama adalah pelestarian, kemudian pelindungan, kemudian pengembangan dan pemanfaatan. Tentu ini menjadi gerakan kita bersama, bagaimana Kota Jogja yang penuh dengan cagar budaya akan mensejahterakan masyarakatnya. Cukup, terima kasih. Waktu habis untuk paslon nomor urut 3. Baik, hadirin serta pemirsa boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Baik pemirsa yang menyaksikan melalui channel KPU Kota Jogja dan juga Jogja TV. Setelah jeda berikut ini. Baik, kita nanti akan melanjutkan kembali dengan giliran paslon yang lain untuk menjawab pertanyaan dari panelis karena masih tersisa 3 pertanyaan lagi untuk dijawab baik paslon nomor 1, 2, dan 3. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta tahun 2024. Bapak silakan boleh istirahat duduk. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyaksikan debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta tahun 2024. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Dan tentunya malam hari ini tidak hanya dilangsungkan di Hotel Tara Yogyakarta, namun juga disaksikan melalui layanan live streaming di YouTube dari KPU Kota Jogja, tayangan channel Jogja TV, dan juga kita ingin menyapa yang sekarang sedang nobar ataupun nonton bareng di 45 kelurahan yang ada di Kota Jogja. Sekitar 6.000 orang menyaksikan secara langsung. Betul ya. sekali. Kita Ini akan merupakan perlihatkan 45 titik di Kota Yogyakarta.
Baik. Baik, boleh kita sapa atau kita lihat ini dia. Bagaimana antusiasme warga Kota Jogja. Boleh dilambaikan tangannya untuk seluruhnya yang menyaksikan di 45 titik. Dilambaikan tangannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga debat malam hari ini juga menyajikan tontonan spesial bagi warga Kota Jogja untuk nantinya di tanggal 27 November 2024 dapat menentukan pilihannya. Baik, hadirin dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan untuk ke sesi berikutnya. Baik, paslon nomor urut 1, 2, dan 3, kita akan segera mulai. Masih menjawab pertanyaan dari panelis. Namun tapi bisa sebelum kita itu mungkin kita akan berikan semangat kembali. Bapak Ibu mohon izin kita berikan semangat kembali untuk nomor urut 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon izin kita akan lanjutkan masih dalam sesi kedua yaitu menjawab pertanyaan dari panelis. Kali ini kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat terlebih dahulu mengambil fishball. Silakan paslon nomor urut 3. Salah satu silahkan untuk mengambil nomor urut 3. Dengan teknis yang sama Bapak boleh diperlihatkan ke kamera lalu diperlihatkan juga ke moderator. Huruf apa yang didapatkan? Huruf A. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Boleh ditaruh lagi dan silakan kembali ke tempat duduk. Baik, Bapak Ibu dan juga hadirin masih dalam kondisi tersegel. Selanjutnya untuk para paslon kami harapkan menjaga konsentrasi dan juga fokusnya. Pertanyaan hanya akan dibacakan sekali. Baik, sudah siap paslon nomor urut 1, 2, dan 3? Saat ini, angka prevalensi penyakit tidak menular cukup tinggi dan trennya terus mengalami kenaikan. Berbagai faktor resiko bersumber dari kebiasaan dan gaya hidup yang menjadi salah satu pemicu tingginya penyakit tidak menular atau PTM. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebijakan paslon dalam konteks kebudayaan dan pembangunan sumber daya manusia, terutama sebagai program preventif mengurangi prevalensi PTM. Baik, pertanyaan sudah saya bacakan. Terlebih dahulu akan kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kami akan membuat namanya rumah gizi ya. Rumah gizi itu nanti fungsinya adalah satu melakukan pemeriksaan kesehatan kepada ibu-ibu hamil, kepada balita, kemudian kepada lansia. Di mana nanti yang akan diperiksa adalah salah satunya adalah penyakit yang tidak menular itu. Ada hipertensi, kemudian kadar gula, kadar asam urat, dan seterusnya. Nanti di sana akan dilakukan treat ya. Treatnya itu adalah rekomendasi ke puskesmas apabila terdapat penyakit yang agak berat, dari puskesmas nanti diteruskan kepada rumah sakit yang lebih besar lagi. Tapi di sisi lain nanti di rumah gizi itu juga akan diberikan penyuluhan-penyuluhan, kemudian juga diberikan makanan yang bergizi, makanan yang cukup kepada balita maupun lansia, supaya mereka bisa terhindar dari penyakit yang tidak menular itu. Pak Singgih. Melanjutkan apa yang disampaikan Mas Hafnan, jadi yang pertama berkaitan dengan PTM yang semakin meningkat, tentu kami ini menjadi satu gerakan bagaimana gerakan hidup sehat ini harus dilakukan. Gerakan hidup sehat ini tentu menjadi budaya kita. Budaya bagaimana kita hidup sehari-hari, dengan budaya itulah yang kemudian harus kita lakukan. Budaya hidup sehat itu dari mulai bagaimana kita melihat makanan kita yang kemudian harus seimbang gizinya, dan juga bagaimana air kita dan lingkungan kita inilah yang kemudian harus kita jaga. Air tidak hanya kemudian bersih tapi juga sehat.
Terima Baik, kasih. waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 3. Dan kini kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu yang sama adalah 2 menit. Paslon nomor urut 1 dimulai ketika Anda berbicara. Jadi Silakan. pertanyaannya kan adalah bagaimana kita mengantisipasi supaya penyakit tidak menular itu semakin tinggi. Yang pertama, ya kita akan meningkatkan posyandu menjadi posyandu plus. Tidak hanya anak-anak, tidak hanya lansia, tapi orang tua yang biasanya harus ikut ngantar juga diperiksa dari tekanan darah dan semuanya. Sehingga ketika datang ke posyandu itu tidak hanya ngantarkan anaknya, tapi seluruh keluarga datang, disitulah seluruh keluarga bisa bareng-bareng memeriksakan kesehatan, menambah gizinya juga kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan terus meningkatkan untuk pelayanan supaya mental health-nya juga berkurang. Dengan kita mengantisipasinya dengan mobil yang keliling. Mobil klinik yang keliling. Itu sudah bisa kita lakukan dengan menyertakan psikolog dan psikiater yang mungkin pada titik tertentu harus disiapkan di situ, tetapi mereka akan melayani curhatan-curhatan yang dialami oleh keluarga atau orang tua yang ada di sana, sehingga memberikan kesempatan mereka dalam bilik-bilik di dalam mobil itu untuk menceritakan apa problem-problemnya dan itu bisa diantisipasi dengan baik. Mas Beno mau nambah? Terima kasih Pak Heru. Selain itu sebagai upaya pencegahan juga kita akan melakukan upgrade SDM kader posyandu dan petugas kesehatan. Nah ini penting karena perlu ada standarisasi kualitas mutu sehingga SDM kader posyandu dan petugas kesehatan kita bisa lebih bagus sesuai standar dan kemudian bisa optimal pelayanannya. Mungkin itu. Masih ada 5 detik. Apakah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, hadirin serta pemirsa, kami akan lanjutkan. Kini giliran paslon nomor urut 2 yang akan menjawab pertanyaan yang sama dengan durasi waktu yang sama, yaitu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Penyakit tidak menular atau uncommunicable disease itu ternyata banyak sekali. Kalau tadi teman-teman akan melayani, saya sudah mencoba melayani kemarin sambil sosialisasi. Saya periksa gula darah, saya periksa tekanan darah, dan juga asam urat, kolesterol. Ternyata yang paling juara adalah tekanan darah. Jadi masyarakat kota Yogyakarta ini lansianya kan 16%. Tetapi dari 16% itu ternyata ada 30.000 lansia yang hipertensi. Ada 16.000 lansia yang diabetes. Ini harus kita antisipasi betul. Nah pemerintah sebetulnya sudah ada namanya Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Itu langkahnya sudah jelas sebetulnya. Bahkan sudah ada perwalnya juga nomor 50 tahun 2017. Kita tinggal mengoptimalkan itu. 5 langkah itu 1, pangan yang sehat atau gizi yang sehat. 2, lingkungan yang sehat. Kemudian 3 adalah deteksi dini seawal mungkin. Makanya kami akan menugaskan 1 kampung 1 bidan atau 1 kampung 1 petugas kesehatan untuk melakukan deteksi dini, pemeriksaan awal kepada lansia-lansia, dan itu penting sekali. Ya, kami akan hadir datang ke rumah-rumah mereka karena banyak mereka yang difabel, yang stroke, yang diabetes tadi nggak bisa ke puskesmas. Kami akan menghadirkan petugas dan kemudian akan membawakan sekaligus obatnya dengan BPJS-nya. Saya kira ini layanan yang langsung puskesmas tanpa dinding atau rumah sakit tanpa dinding, ini penting sekali. Puskesmas without wall, hospital without wall, ini penting sekali. Dan jangan lupa aktivitas fisik, jalan-jalan, kemudian juga kebiasaan hidup sehat, itu penting sekali. Itulah Germas yang harus kita amalkan dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehat kawan? Sehat kawan? Sehat kawan? Terima kasih, waras semua. Ya. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2 dan kami akan lanjutkan. Dan kini kita akan mohon untuk kita melanjutkan untuk ke paslon nomor urut 1, silahkan untuk mengambil di fishbowl. Kemudian kembali menunjukkan ke kamera dan juga ke moderator. Ke kamera terlebih dahulu, huruf apa yang didapatkan.
Silakan, boleh tunjukkan ke kamera. Baik, huruf F. F. Huruf F. Boleh diletakkan kembali dan silakan kembali ke tempat untuk bersiap menerima pertanyaan. Baik, ini adalah amplop huruf F, masih tersegel dan nantinya masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan yang sama. Pertanyaan dibacakan sekali, jadi mohon kita bekerja sama semuanya yang ada di tempat saat ini. Kota Yogyakarta menjadi magnet perjumpaan pelajar dan mahasiswa dari berbagai etnis dan daerah. Mereka berdomisili dan berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian dan kebudayaan Kota Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon dalam penguatan karakter generasi muda yang berbudaya, kreatif, berdaya saing, dan berdaya mitra? Itulah pertanyaannya. Paslon nomor urut 1 akan menjawab. Waktu menjawab adalah 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, yang pertama, salah satu memang motor ekonomi Kota Yogyakarta adalah kehadiran mahasiswa yang jumlahnya mungkin sekarang totalnya mungkin sekitar 300.000. Sehingga menjadi potensi besar yang akan menghidupi Kota Yogyakarta. Oleh karena itulah maka mahasiswa Jogja yang datang ke Jogja ini harus kita anggap sebagai warga kehormatan Jogja. Makanya kami ingin nanti ada semacam peresmian atau pelantikan atau pengukuhan mahasiswa baru itu nanti kita lakukan sebagai orang Jogja dengan sebutan The Jogja Man. Agar mereka merasa bagian dari Jogja dan dia selalu akan memperbaiki setiap apa yang dimilikinya untuk kemajuan Yogyakarta. Dan kami juga akan terus melanjutkan yang kemarin saya gagas tentang Jogja Cross Culture dengan melibatkan seluruh potensi yang ada termasuk para mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah itu untuk nanti bisa menyajikan sebuah penampilan bersama berdasarkan kemampuan yang dimiliki dari masing-masing daerah, seni budaya yang dimiliki daerahnya. Dan Jogja Cross Culture ini kemudian bisa menyatu menjadi sebuah karya baru. Sehingga warga Jogja tidak hanya tumbuh dari seni budaya Jawa, tapi bisa tumbuh karena di-trigger oleh seni budaya yang lain, sehingga menghasilkan seni budaya baru yang selama ini juga sudah tumbuh berkembang, dan menjadikan itu bekal bagi setiap mahasiswa yang ada di Yogyakarta, mempunyai wawasan kebangsaan yang baik, mempunyai adab dan akhlak yang baik karena sering berinteraksi satu sama lain, menjadikan Yogyakarta yang melting pot itu betul-betul menjadi pupuk untuk menjadikan negara kita Terima semakin kasih, waktu kuat. habis. Cukup paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 dan selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan durasi waktu 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya, pada saat debat pertama saya sudah tekankan bahwa kita ini akan membuat program One Village, One Sister University. Oleh karena itu, satu kampung akan kami tandemkan dengan satu perguruan tinggi. Kita tahu persis bahwa kampung ini akan bertemakan bermacam-macam. Salah satu tujuannya adalah menggeliatkan perekonomian kampung itu. Sehingga saya yakin ketika ada satu perguruan tinggi mendampingi satu kampung, saya yakin kepedulian perguruan tinggi itu harus tinggi kepada kampung yang didampingi. Sehingga harapan saya kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut masalah belanja perguruan tinggi juga bisa berpihak kepada warga kampung-kampung yang didampingi yang ada di Kota Yogyakarta ini. Ini salah satu hal yang memberikan dampak ekonomi, dan kami sebagai katakanlah yang berwenang di Kota Jogja, seandainya kami mendapatkan amanah, maka pasti kami menyiapkan kampung itu sebagai material teaching bagi perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi tidak dirugikan, bahkan diuntungkan, karena kami menyediakan material teaching bagi mereka. Yang kedua, tema budaya harus ada di kampung-kampung itu. Dan budaya Kemataraman itu penting sekali kalau menurut saya kita angkat. Kita banyak sekali ada karakter kita, budaya-budaya kita yang sifatnya juga sangat terkenal dan bisa dikenal
mengenal dan mempengaruhi perilaku mahasiswa. Saya yakin kita harus mempertahankan budaya dan mewarnai mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota Yogyakarta. Saya kira kita harus menciptakan atraksi-atraksi baru bersama perguruan-perguruan tinggi. Kita juga harus menciptakan museum-museum seperti katakanlah karya-karya seni, karena di Yogyakarta juga banyak perguruan tinggi yang tentu terlibat dalam bidang seni dan budaya. Katakanlah kita bisa membangun museum yang menjadi destinasi wisata dan kemudian memajukan ekonomi masyarakat di kota Yogyakarta. Terima kasih dan saya kira kita akan sukses bersama perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 2 dan kami akan lanjutkan hadirin. Kami akan silahkan untuk paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan yang sama. Waktu yang sama adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama kami melakukan pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa agar pelajar dan mahasiswa bisa saling mengetahui tentang tradisi Nusantara ya, daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, pengalaman dari kami ketika saya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci, itu kami melakukan kunjungan, ya, kunjungan ke masing-masing wilayah sehingga siswa-siswa kami, Tapak Suci yang jumlahnya 3 juta itu bisa kemana-mana, bisa saling mengenal tradisi masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada rembuk Jogja istilahnya. Rembuk Jogja itu adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa dari luar, pelajar dari luar Jawa itu bisa saling mengetahui tradisi masing-masing sehingga nanti mereka bisa saling toleransi, kemudian saling kerjasama. Dan sekolah kebangsaan itu fungsinya adalah bagaimana siswanya di situ bisa mengerti tentang Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pancasila. Melanjutkan, jadi yang pertama tentu kalau kita bicara mahasiswa, Kota Jogja menjadi tempat di mana mahasiswa kumpul. Banyak asrama-asrama yang ada di Kota Yogyakarta. Ini adalah merupakan kekuatan kita bersama untuk kemudian bermitra, berkolaborasi, bersinergi untuk toleransi dan saling mengenal budaya yang ada di Kota Yogyakarta dan daerah-daerah lain. Dan inilah kesempatan kita juga untuk bagaimana mengenalkan budaya Kota Yogyakarta itu sendiri. Nah, berkaitan dengan kegiatan mahasiswa baru, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting untuk pengenalan budaya Yogyakarta. Terima kasih. Waktu habis untuk paslon nomor urut 3. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan. Baik, hadirin serta pemirsa, kami masih lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari panelis. Kini giliran paslon nomor urut 2. Kami persilahkan untuk bisa mengambil fishbowl. Mohon untuk ditunjukkan ke kamera terlebih dahulu huruf yang didapatkan. Silahkan. Silakan tunjukkan ke kamera Bapak, boleh? Huruf yang didapatkan adalah huruf E. Huruf E. Baik, terima kasih Bapak, boleh dilanjutkan kembali dan silakan kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Masih dalam kondisi tersegel Bapak dan juga Ibu. Baik, dari paslon 1, 2 dan juga 3, silahkan untuk menyimak pertanyaannya. Baik, sudah siap paslon nomor 1, 2 dan 3. Pertanyaan hanya dibacakan sekali saja. Pariwisata merupakan sektor unggulan bagi perekonomian Kota Yogyakarta. Namun, berdasarkan data statistik pariwisata, terdapat penurunan rata-rata lama tinggal wisatawan dari 1,87 hari pada tahun 2023 menjadi 1,7 hari pada tahun 2024. Meningkatkan lama tinggal wisatawan bukan hanya sekedar menambah pendapatan, tetapi sekaligus memperkenalkan budaya dan kearifan lokal secara lebih mendalam. Pertanyaannya, bagaimana paslon merumuskan strategi yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan? Baik,
Kami akan persilahkan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 2 menit. Dimulai ketika Iya. Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya ada sedikit pengalaman waktu saya jadi bupati di Kulon Progo, saya buat program namanya People to People Contact. Saya kerjasama dengan Australia dan akhirnya pesertanya banyak sekali. Dan dia tinggal live in di sekitar Waduk Sremo selama 21 hari. Dan ini kemudian mereka juga akan bertandang ke tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Dan itu bisa kita ulang-ulang dan saya optimis bisa kita kerjakan di kota Yogyakarta. Dan yang kedua kita realistis juga membuat program namanya Bule Mengajar. Dan itu juga sukses. Karena banyak sekali orang-orang asing yang ingin belajar dan mengajar di sekolah-sekolah di Indonesia. Dan saya optimis itu di kota juga sangat lebih mudah. Kami kemarin dulu yang di desa aja bisa, apalagi di kota. Jadi saya kira program People to People Contact, kemudian Boleh Mengajar ini menjadi suatu andalan yang penting. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, magnetnya turis asing atau wisatawan mancanegara itu adalah heritage budaya prasasti. Maka kalau kita cek dia kunjungannya adalah ke Keraton, Malioboro dan ke museum. Maka kami mendukung tentu kepada Ngarsa Dalem Sultan, Keraton untuk membangun museum yang ada di kota Yogyakarta ini dan bersama-sama pemerintah tingkat 1 tentu kita akan konsolidasi membangun museum. Dan museum ini alangkah indahnya kalau di sana adalah bisa menampilkan kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara. Sehingga kalau ada orang asing mau datang, mau lihat kerajaan Kutai Kartanegara, cukup melihat di museum yang ada di kota Yogyakarta. Mau lihat yang kerajaan yang ada di katakan Cirebon, cukup melihat di Museum Kota Yogyakarta. Saya kira magnet-magnet turis asing penting untuk diciptakan agar length of stay-nya menjadi lebih panjang dan konkret, jelas, dan kemudian juga menambah destinasi wisata sekaligus mempertahankan kekayaan budaya kita bersama. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Baik, dan kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan waktu yang sama adalah 2 menit untuk paslon nomor urut 3. Dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan itu, maka kami melihat bahwa itu perlu ada peningkatan kualitas layanan bagi para wisatawan. Misalnya parkir, kemudian PKL, pedagang kaki lima, kemudian juga hotel layanan seperti apa, atau penginapan guest house dan seterusnya, di mana membuat wisatawan menjadi lebih nyaman di Yogyakarta. Yang kedua, itu perlu ada penambahan objek wisata baru, karena kemungkinan objek wisata yang lama sudah jenuh, sehingga perlu objek wisata baru, atau kalau tidak ada maka kita beri agenda event yang menarik bagi wisatawan luar negeri maupun Nusantara. Monggo Pak Singgih nambah. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Hafnan, jadi kalau terjadi penurunan berarti mereka tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama di kota Yogyakarta. Itu yang harus kita jawab. Yang pertama, tentu quality tourism harus kita tingkatkan. Kemarin sudah mencanangkan quality tourism, yaitu memberikan pengalaman yang lebih berharga, lebih mendalam kepada wisatawan. Caranya bagaimana? Penerapan storynomic. Kemarin di debat 1 sudah kami sampaikan, yaitu adalah pariwisata yang mengedepankan atas cerita-cerita lokal yang kemudian itu bisa memberikan pengalaman yang paling berharga. Yang kedua kaitannya dengan kolaborasi dengan stakeholder lainnya, tentu pariwisata tidak bisa sendiri. Bahkan kalau kita bicara tentang Asita, kemudian PHRI, HPI, kemudian kampung wisata itu sendiri, maka di situ living museum yang kemudian bisa dinarasikan yang sangat-sangat menarik, sehingga mereka bisa tinggal lebih lama. Ini adalah menjadi tantangan kita dan tentu... Terima kasih, waktu habis, paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami izin akan lanjutkan kini giliran nomor urut 1. Paslon nomor urut 1 akan menjawab pertanyaan yang sama dengan durasi 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang kompetisi antar kota ke depan semakin menantang, apalagi jika tol sudah nyambung, barangkali wisatawan mungkin karena jarak Solo dan Semarang dekat, mungkin bisa memilih tidak harus tinggal di Jogja.
Maka itulah kemudian kita punya program yang sangat jelas, yaitu yang pertama adalah Jogja Gayeng 24 jam. Bagaimana ketika siang hari wisatawan ini ke Bantul, Kulon Progo menikmati alam, healing dan sebagainya. Nah, di malam hari kita sediakan wisata-wisata kuliner, kemudian kita sediakan yang selama ini pasar tradisional kita itu hanya dari pagi sampai siang. Nah, kita akan bikin seperti Prawiro Taman yang di malam hari itu gayeng. Nah, kita akan bikin seperti Pasar Keranggan yang di malam hari gayeng. Pasar Sentul, kemudian Ngasem itu luar biasa, eksotik, tapi mungkin di malam hari juga perlu kita improve. Nah, kemudian Lesian Kota Gede dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita ingin memperkuat Jogja sebagai kota festival. Maka itu kami berterima kasih sekali kepada pelaku kreatif di Jogja, event-event yang keren seperti Arjok Jogja Film Festival, kemudian Angkringan Jogja Festival, kemudian dan aneka macam festival yang terbukti bisa membuat length of stay dari wisatawan kita nambah. Kemudian promosi wisata kita diimprove, salah satunya adalah dengan melibatkan berkolaborasi dengan influencer. Selama ini wisata yang rame itu wisata yang viral. Nah, maka ke depan paradigma marketing kita juga kemudian melibatkan influencer sebagai media gitu. Nah, kemudian meningkatkan impresi dari wisatawan salah satunya adalah dengan ada hotel yang selama ini mungkin ada welcome snack, menyajikan bakpia, yangko dan sebagainya. Nah, itu akan kita perbanyak. Nah, sehingga produk lokal juga akan terangkat. Terima kasih, waktu habis. Baik paslon nomor 1, 2, 3, kita beri tepuk tangan. Baik, mohon tenang terlebih dahulu untuk pendukung paslon. Silahkan kita bekerja sama. Sesi menjawab pertanyaan panelis telah usai. Sekali lagi kami mohon tepuk tangannya untuk ketiga paslon. 1, 2 dan juga 3. Baik. Terima kasih. Kita berikan ruang ya. Baik, terima kasih. Hadirin, nantinya kami akan berikan kembali kesempatan untuk Anda memberikan aura positif baik untuk paslon nomor urut 1, 2, dan 3 di sesi selanjutnya. Namun kita akan iklan dulu sejenak, jeda sejenak memberikan waktu istirahat bagi para paslon dan bersiap. Nanti kita akan kembali lagi tetap dalam debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta tahun 2024. Hadirin yang kami hormati dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan melalui YouTube KPU Kota Jogja, kemudian di Jogja TV maupun di 45 titik yang ada di Kota Yogyakarta. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta tahun 2024. Boleh kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Baik hadirin dan pemirsa, tadi sudah kita lewati sesi pertama dan juga sesi yang kedua. Kini kita akan memasuki sesi yang ketiga, di mana tanya jawab ataupun sesi ketiga ini adalah sesi pertanyaan tanya jawab antara paslon dengan tema pembangunan SDM, ekonomi dan kebudayaan. Adapun aturan yang harus ditaati paslon nomor urut 1, 2, dan 3 di malam hari ini adalah yang pertama. Pertanyaan harus sesuai tema debat pada malam hari ini, yaitu pembangunan SDM, ekonomi, dan kebudayaan. Selanjutnya, untuk waktu bertanya adalah 1 menit, diajukan sekali. Durasi menjawab 2 menit. Durasi menanggapi jawaban adalah 2 menit. Dan durasi menanggapi tanggapan adalah 2 menit. Waktu akan dimulai ketika paslon mulai berbicara. Baik, Bayu dan juga pemirsa, sudah disampaikan bagaimana ketentuannya untuk paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Sesaat lagi kita akan mulai untuk sesi ketiga, kita akan mulai dari paslon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Begitu nggih? Untuk bertanya adalah 1 menit, paslon urut
nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit, kemudian kita mulai saat Anda berbicara. Paslon nomor urut 1 silahkan, waktu Anda 1 menit. Ya, makasih. Tak kirain saya belakangan ya, mana di depan mana Mbak. Ya Pak Hasto dan Mas Wawan, Pak Hasto dan Mas Wawan salah satu di antaranya kan selalu mengatakan ada revitalisasi kampung wisata. Itu sebagai bagian dari ikhtiar Kota Yogyakarta untuk terus tumbuh. Nah, persoalannya kampung wisata itu kan banyak dengan berbagai macam potensi yang dimiliki. Nah, kita ingin tahu sebenarnya yang dibayangkan Pak Hasto dan Mas Wawan dalam mengembangkan kampung wisata itu yang seperti apa. Begitu saja, matur nuwun. Masih ada 15 detik, paslon nomor urut 1, cukup? Baik, cukup untuk bertanya. Kita akan segera untuk mengetahui jawabannya, kita tunggu dulu. Baik, kita hentikan 4, 3, 2, 1. Baik, waktu habis untuk waktu bertanya selama 1 menit. Kini giliran paslon nomor urut 2 menjawab dengan durasi waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Heru. Jadi pasangan Hasto dan Wawan punya program yang mana revitalisasi wisata berbasis kampung ya. Jadi kita berharap ke depan kita punya 169 kampung yang mana kampung-kampung tadi bisa mengupayakan menjadi suatu destinasi yang punya tematik untuk wisata. Jadi di situ juga punya budayanya ada sendiri, kemudian juga UMKM-nya bisa berkembang, kemudian juga punya seni dan budaya dan juga kebudayaan homestay yang kita create menjadi suatu kekuatan ekonomi yang akan dimiliki oleh warga sekitar. Jadi konsepnya adalah ekonomi secara komprehensif yang mana kita akan melibatkan pada posisi pemilik tempat untuk penginapan, kemudian yang melibatkan masyarakat sekitar, kemudian juga kita ada warganya yang juga bisa bekerja di situ, kemudian juga suplai pengadaan juga dari warga setempat, seperti yang konsep disampaikan Pak Hasto untuk konsep bela beli, jadi tidak ada capital flight, yang ada hanya putaran finansial di sekitar, dan itu menjadi satu kekuatan baru apabila kita lakukan di Kota Yogyakarta ini. Kemudian juga bahwa punya ciri khas sendiri masing-masing kampung, kita punya misalnya dari makanan, tidak hanya sekarang dulu mungkin bakpia adalah patok. Harapan kami ke depan adalah masing-masing kampung punya ciri khas sendiri, baik itu makanan khasnya ataupun keseniannya. Dan juga kebetulan kemampuan dari SDM untuk pengembangan daripada usaha ataupun kerajinan yang ada yang bisa dikembangkan di tempat tersebut. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Dan kami silakan paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Makasih Mas Wawan. Ya, salah satu memang kita harus meningkatkan potensi kampung wisata. Cuma kadang-kadang kita itu salah mindset. Kampung wisata seolah-olah itu semuanya harus jadi destinasi wisata. Yang harus kita perbaiki dan harus kita tata dan harus kita kelompokkan dalam klaster-klaster adalah potensi-potensi kampungnya itu apa, mungkin destinasi wisatanya hanya tertentu, yang lainnya jadi supporting terhadap potensi itu. Jadi misalnya ada satu tempat destinasi wisata yang sudah bagus, nanti kampung lain mungkin yang membantu untuk kulinernya yang bagus. Sehingga bergabung sana, sehingga tidak harus destinasi wisatanya pindah ke kampung-kampung yang lain, tetapi harus kita jadikan satu di sana. Ada kerajinan, oleh-oleh dan segala macam kita jadikan satu, sehingga harus kita tata sedemikian rupa klasternya, sehingga satu kampung wisata ini nanti akan disupport oleh kampung wisata yang lain. Kampung wisata yang lain itu bisa seninya yang mainnya di sana, mungkin destinasi wisata ini seninya kurang begitu kuat, ada di kampung yang lain yang kuat, itu mungkin support di sana, yang kulinernya ada yang support dari sana dan segala macam. Sehingga kalau itu bisa terjadi,
itu tidak hanya kita akan memberdayakan potensi wisata kita, tapi juga menjadikan seluruh kampung itu punya kerjasama yang baik untuk bisa membangun Yogyakarta menjadi lebih kuat di dalam mengembangkan ekonominya secara bersama-sama. Sehingga tidak lagi bersaing antar kampung wisata, narik sana, narik sini, karena semua pengen destinasi wisata. Tapi kalau misalnya kita bisa menata sedemikian rupa, kampung wisata itu malah saling mensupport untuk bisa menjadi kuat di dalam pengembangan realnya. Karena tidak semua kampung wisata bisa bertahan setiap hari didatangi. Cukup, waktu habis. Baik, kini giliran paslon nomor urut 2 akan kembali menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1, waktunya sama, 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Heru. Jadi memang tidak semua kita harus masing-masing kampung untuk punya satu kekuatan sendiri, tapi kita nanti yang awalnya kita tetap minta semuanya akan mencoba membuat tematik masing-masing. Dan tentu kita akan support, misalnya sebagai contoh kesenian. Yang paling kuat kesenian misalnya gejok lesung misalnya, itu di daerah Nyutran. Ya, kemudian jadilan itu misalnya di Kecamatan Tegalrejo, itu semua sudah punya sendiri-sendiri. Nah, kemudian juga makanan kemudian makanan yang paling enak untuk snack itu ada beda-beda sendiri. Kemudian juga masing-masing kampung akan memberikan suatu tema dan juga suatu kelebihan sehingga yang lainnya juga menjadi pendukung. Jadi itu yang mungkin bisa Dr. Hasto menambahkan. Ya, contoh konkret ya, seperti Kota Gede itu adalah kota perak ya, tetapi hari ini lesu ya Kota Gede itu, maka harus kita bangkitkan Kota Gede menjadi kota atau menjadi kampung wisata untuk kerajinan perak untuk kota Yogyakarta. Ini contoh revitalisasi yang konkret, Kota Gede menjadi kota perak kita wujudkan kembali. Kemudian ada kampung lain yang menjadi kampung pembatik. Hari ini kalau seragam sekolah itu belum bisa beli di kota Yogyakarta. Ke depan saya ingin membuat 1 tema, 2 tema kampung menjadi kampung wisata untuk membatik. Dan tidak hanya batik tulis yang untuk konsumsi turis, tapi juga untuk konsumsi seragam-seragam sekolah, PNS dan sebagainya. Saya kira ini perlu disupport tema-tematik di kampung-kampung yang ada di kota Yogyakarta dengan tentu tidak saling bersaing karena temanya beda-beda. Dan ada juga nanti kampung-kampung yang sifatnya suportif, dalam arti dia memproduksi yang mensupport kampung wisata. Saya kira jelas. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Boleh kita berikan apresiasi, tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Baik, cukup. Terima kasih. Kini kami akan persilahkan untuk paslon nomor urut 1. Kini akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Ya, paslon nomor urut 1 akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3 dengan durasi 1 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, kami mohon untuk tenang. Sebentar. Biar tidak angel, singkat saja. Saya sering mendapat konten dari pasangan nomor urut 3 tentang kota berstandar internasional, World Class Heritage. Nah, kira-kira pasangan nomor urut 3 bagaimana konsep dari kota berstandar internasional ini dan bagaimana kita kota Yogyakarta bisa mewujudkan itu. Langkah-langkahnya seperti apa? Matur nuwun. Masih ada 30 detik. Cukup. Apakah cukup? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Untuk itu bersiap untuk paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaan Mas Peno. Jadi sebenarnya bukan berstandar internasional, tapi kota berkelas internasional. Jadi berkelas dunia. Jadi bukan berstandar internasional. Seolah-olah kalau standar internasional itu ada badan standarisasi kota-kota di dunia gitu ya. Ini berkelas dunia. Karena berkelas dunia maka kita harus menyiapkan infrastruktur, kemudian harus yang kedua kita harus bersih,
Kemudian penataan tata kotanya itu harus sebagaimana penataan kota-kota di dunia selama ini. Pak Sigit. Melengkapi apa yang disampaikan oleh, bisa saya lanjut? Melengkapi apa yang disampaikan Mas Hafnan, jadi yang kami maksud penataan kota berkelas dunia tentunya harus ada rasa aman, rasa nyaman, ya. Kemudian penataan kota kumuh, ya, itu kawasan kumuh tidak ada lagi, sampah akan bersih. Kemudian standar bagaimana kita memberikan pelayanan hospitality, baik itu hotel, restoran, itu berkelas dunia. Artinya tidak berstandar internasional. Tapi menuju berkelas dunia tentu ini menjadi bagian yang sangat penting untuk menjadi daerah tujuan pariwisata yang berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara. Dan ini adalah cita-cita kami dan tentunya masyarakat, seluruh elemen masyarakat mempunyai peran dan serta masing-masing untuk mewujudkannya. Kota kreatif, City of Festival menjadi bagian bagaimana kita menghadirkan event-event menarik berkelas dunia yang kemudian bisa kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Dan baik. Kami informasikan juga untuk menjaga kondusivitasnya ya. Baik, terima kasih untuk mendukung paslon 1, 2, 3. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu saja untuk 1, 2, 3. Ini tanda kita sepakat ya untuk kita menjaga dan juga mendukung tentunya paslon 1, 2, dan 3. Kita akan lanjutkan. Baik, tentunya kembali nanti kami akan berikan kesempatannya begitu Anita untuk pendukung paslon nomor urut 1, 2 maupun 3. Jadi mohon ketika paslon berbicara atau mengutarakan jawabannya untuk tetap menjaga ketenangan. Terima kasih Bapak Ibu. Kami akan lanjutkan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Pak Afnan dan Pak Singgi. Sebenarnya tipis ya beda antara kelas dan standar itu. Mungkin definisinya memang agak sumir, tapi sebenarnya yang kami harapkan adalah langkah-langkah konkretnya. Misalkan kalau sekarang ini kan untuk menuju ke sana, upaya konservasi dan preservasi yang dilakukan itu sudah bagus Jogja. Tapi mungkin butuh inovasi yang lebih, butuh aktivasi yang lebih supaya bagaimana misalkan kita bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan internasional ke Jogja. Nah, supaya kita bisa benar-benar menjadi Jogja World Class Heritage City begitu. Misalkan kalau dalam konsep kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Heru, bagaimana keraton, kemudian Pakualaman, kemudian Kota Gede itu menjadi wisata sejarah, histori atau old town kalau di luar negeri itu. Nah, kemudian Pak Heru juga pernah menyampaikan soal bagaimana Malioboro itu menjadi panggung terpanjang di dunia. Sehingga nanti di situ bisa banyak pentas, event-event kesenian, kebudayaan yang khas yang dikurasi bareng-bareng sehingga itu kemudian nggak kalah dari Orchard misalkan. Nah, kemudian Malioboro menjadi wisata massal yang semua orang bisa datang ke sana. Kemudian Kota Baru menjadi wisata premium di mana brand-brand gede di sana gitu karena ada wisatawan yang memang levelnya di situ. Kemudian tadi penguatan Kota Gede itu salah satunya ya Kota Gede sebagai wisata jajanan, wisata lesehan, tapi juga tetap menonjolkan kekhasan heritage-nya. Mungkin? Masih ada 11 detik, 9. Jadi ada juga misalnya kita tuh akan menjadi tujuan digital nomad. Mau nggak mau kita harus mempersiapkan, memperbaiki standar fasilitas. Terima kasih, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Baik, dan kita akan lanjutkan untuk ke paslon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban ataupun tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mas Peno dan Pak Heru, luar biasa. Jadi begini, tadi Mas Hafnan sudah menyampaikan bahwa yang kita tuju itu adalah berkelas dunia. Ya kalau kita berkaca dari kelas dan standar itu pasti ya beda. Kemudian berikutnya berkaitan dengan apa yang
tadi Mas Peno sampaikan, itu sudah ada di dalam roadmap kami. Jadi misal kalau kita bicara pariwisata, maka bagaimana kemudian quality tourism yang selalu saya sampaikan, storynomic yang kemudian menjadi bagian strategi kita, itu adalah bagian bagaimana menghadirkan pariwisata yang berkualitas. Tidak hanya sekedar datang, makan, foto, pulang, tapi bagaimana mereka akan menikmati attraction, daya tarik, dan pengalaman yang lebih mendalam terhadap pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta. Living Museum yang kemudian kami sebut itu ada di kampung wisata menjadi bagian yang sangat penting untuk kemudian kita hidupkan. Kemudian kalau bicara tentang pariwisata yang mendunia, maka kemudian sumbu filosofi yang kemarin barusan dinyatakan sebagai World Heritage, ini perlu kita bangkitkan, baik dari sisi penataannya, signage-nya, kemudian juga paket wisatanya, yang itu bisa tentunya akan lebih mendunia. Karena begitu sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Heritage, maka daya tariknya akan semakin lebih besar. Belum 4 KCB tadi yang disampaikan bahwa ini adalah merupakan satu potensi yang sangat luar biasa. Bagaimana kita menjalin komunikasi dengan travel agent, travel operator yang ada di seluruh mancanegara. Kita punya Asian Tourism Forum yang kemudian bisa menjadi bagian dari promosi kita. Dan promosi kita tentu harus melibatkan airline, kemudian duta besar yang ada di negara-negara lain. Terima kasih, waktu habis. Hadirin dan juga pemirsa, paslon nomor 1 telah bertanya kepada paslon nomor 2 dan juga 3. Kita beri tepuk tangan untuk paslon 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, hadirin serta pemirsa, nanti kami akan lanjutkan kembali untuk sesi berikutnya. Kita akan jeda sejenak, tetap dalam debat putaran kedua. Calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, kembali dalam debat publik kedua, calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta 2024. Bayu dan juga pemirsa, tentunya dalam debat terbuka ini sesaat lagi kita akan lanjutkan, temanya adalah pembangunan SDM, ekonomi, dan kebudayaan. Untuk sesi kali ini, pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu bertanya adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Afnan dan Pak Singgih. Pertanyaan simpel saja. Angka stunting tadi sampaikan Dr. Hasto meningkat dari 13,8% menjadi 16,8%. Mohon info itu karena apa dan bagaimana solusinya. Terima kasih. Masih ada 30. Cukup. Cukup, baik. Baik. Paslon nomor urut 2 telah mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Kini giliran paslon nomor urut 3 menjawab dengan durasi waktu 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi stunting itu karena gizi buruk ya. Sejak dari yang kehamilan, kemudian lahir karena kurang vitamin dan kurang gizi. Sehingga terjadi gizi buruk. Maka penyelesaiannya adalah bagaimana ketika dia sejak remaja itu harus diberi gizi yang cukup. Jadi tidak hanya ketika dia hamil, karena kita tidak pernah tahu hamilnya mau remaja atau sudah tua. Jadi sejak remaja sudah gizinya harus dipenuhi. Sehingga ketika dia remaja gizinya cukup, maka ketika dia hamil nanti tidak akan terjadi stunting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau program kami adalah melalui rumah gizi. Rumah gizi itu nantinya fungsinya untuk salah satunya yaitu untuk menangkal tingginya angka stunting itu. Kita akan melakukan pemeriksaan kepada remaja-remaja putri, kemudian yang kedua kepada ibu-ibu hamil, kemudian yang ketiga kepada balita.
Setelah diperiksa apabila mereka ternyata kurang gizi, maka disitulah nanti pemerintah berkewajiban menambah gizi bagi orang-orang hamil, kemudian yang kedua bagi balita, dan kepada remaja yang memang dia tidak mampu. Saya kira itu. Terima kasih Mas Wang. Pak Singgih. Boleh saya menambah, jadi mungkin datanya perlu dicek lagi karena data stunting itu ada berbagai macam ya, ada 3 kalau tidak salah, ada serentak, kemudian ada ini. Kemudian berikutnya berkaitan dengan program yang 03 lakukan, tentu dari mulai remaja ini kita lakukan penambahan tablet penambah darah. Cukup, waktu habis. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan. Baik, hadirin kita akan lanjutkan untuk paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 3. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, mohon maaf Pak Afnan ya. Jadi kalau gizi buruk itu beda dengan stunting ya. Kalau sangat beda. Ya. Jadi kalau gizi buruk itu dua-duanya buruk, berat badan dan tinggi badan terhadap umur. Sedangkan kalau stunting itu hanya satu, yaitu tinggi badan terhadap umur. Sehingga belum tentu stunting itu gizi buruk ya. Jadi oleh karena itu saya luruskan ya. Kemudian yang kedua mengenai pengaruh lingkungan terhadap stunting itu tinggi sekali. Jadi pengaruh lingkungan terhadap kejadian stunting itu 70%. Sedangkan pengaruh nutrisi dan parenting itu hanya 30%. Jadi mau dikasih gizi sebaik-baiknya, tapi kalau lingkungannya itu banyak sampahnya, bayinya tuh sering mencret terus saja. Balita tuh mencret itu. Karena apa? Karena lingkungannya nggak bagus. Sedangkan kita melihat lingkungan di kota Yogyakarta masih selain sampah juga rumahnya banyak yang kumuh, tidak ada jendela. Di kota Yogyakarta TBC meningkat, bahkan TB dengan BTA positif, artinya yang betul-betul dahaknya itu diperiksa ada bakterinya itu meningkat pesat itu di kota Yogyakarta. Karena masih banyak kekumuhan. Lah, menurut saya mencegah stunting karena 70% pengaruhnya dari lingkungan, ya marilah lingkungan kita perbaiki sebaik-baiknya. Tentu ada satu hal, catennya. Tadi kalau Pak Singgih mengatakan remaja diberikan tablet tambah darah itu betul sekali. Dan caten kita itu Pak Singgih dan Pak Afnan ya, di kota Yogyakarta itu 21% data yang dia nikah di tahun 2023 itu 21% itu kurang kalori, energi, protein. Artinya terlalu kurus ya. Mungkin karena mau nikah itu jaga body dulu terus slim gitu. Akhirnya anaknya stunting. Makanya saya kira butuh pendekatan yang pas supaya nanti tidak salah ya. Terima kasih. Ya. Cukup, waktu habis. Baik, kami ingatkan kembali Bapak dan juga Ibu, dengan hormat kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk tidak membuat suara apapun ketika paslon sedang menjawab ataupun mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas bantuannya. Kini kesempatan untuk paslon nomor urut 3 menanggapi tanggapan paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Ini tadi yang saya jelaskan salah satu bagian dari strategi kita. Karena waktunya cuma 2 menit nggak mungkin menjelaskan semuanya. Mungkin Pak Singgih bisa nambah. Tadi sudah menjelaskan tapi kurang waktunya. Silakan Pak. Saya ingin lanjutkan program Pak Hasto. Pak Hasto, jadi stunting itu kan kaitannya dengan pertumbuhan ya. Jadi kalau tadi saya menyampaikan penambahan tablet tambah darah untuk remaja. Setelah remaja itu kemudian kita lanjut lagi Pak Hasto, dengan namanya kita punya program pas sebelum sah. Ini adalah pendampingan bagi calon pengantin yang kemudian akan melangsungkan pernikahan. Kita akan bekali mereka dengan mental, spiritual, dan finansial tentunya. Tidak hanya kemudian bagaimana nanti setelah persiapan-persiapan yang harus dilakukan, cek kesehatan dan sebagainya, ini pasti akan kami dampingi. Kita akan kolaborasi dengan puskesmas dan yandu remaja di masing-masing RW. Tentu ini menjadi bagian dari strategi kita bagaimana sebelum menikah mereka harus sudah sah. Tidak hanya dari sisi kesehatan, finansialnya juga harus kita bekali mereka dengan beberapa strategi bagaimana finansial itu penting.
tidak hanya cinta saja Pak Hasto ya. Makan cinta tidak akan kenyang. Nah berikutnya setelah mereka menikah tentu ini juga menjadi bagian yang harus kita kawal. Karena begitu menikah kalau kemudian tidak diimbangi dengan gizi yang baik gitu ya, dengan pola hidup yang sehat, baik itu diri maupun lingkungan juga pasti akan menimbulkan permasalahan. Setelah hamil tentu ini menjadi treatment tersendiri. Ya, bagaimana kita mengawal 1000 hari pertama anak itu menjadi bagian untuk bisa mereduksi munculnya stunting-stunting baru. Terima kasih. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih, kini kami akan persilahkan untuk paslon nomor urut 2 mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya Pak Heru, kita itu bangga dengan katakanlah IPM kita tinggi gitu ya. Tetapi hari ini World Bank itu ukurannya tidak lagi IPM untuk menentukan bagaimana produktivitas SDM. Sekarang namanya Human Capital Index. Indeks seseorang atau capital index ini adalah seseorang perannya bisa memberikan daya ungkit terhadap lembaga di mana dia kerja. Nah, karena Human Capital Index kita ini di mata dunia masih cukup rendah ya, 0,53 itu. Meskipun IPM kita tinggi, barangkali mungkin ada kiat-kiat untuk meningkatkan hal ini, bagaimana agar produktivitas, kualitas, intelektualitas dan keterampilan SDM kita itu tinggi untuk bekerja di sebuah institusi. Terima kasih. Masih ada 3 detik, cukup? Paslon nomor 2, terima kasih. Baiklah, untuk itu disilakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, makasih Pak Hasto. Jadi memang kalau yang kita pakai selama ini memang IPM dan pemerintah Indonesia pun juga sampai sekarang juga masih menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur tentang keberhasilan dalam melihat bagaimana pembangunan itu bisa mensejahterakan warganya. Cuma memang betul bahwa kita juga harus melihat bahwa human capital kita juga harus kita lihat. Artinya memang seseorang itu bisa menjadi punya potensi besar ketika dia berada di dalam posisi ini. Karena posisi itu berarti kita harus meningkatkan kualitas mereka agar dia memang punya kompetensi yang tinggi, mampu menguasai manajerial, dia juga punya attitude yang baik. Kadang-kadang kompetensi tinggi kalau tidak diberi dengan attitude yang baik, dia tidak akan menjadi sumber modal untuk meningkatkan produktivitas, tapi bisa jadi malah berkebalikannya. Nah, oleh karena itulah maka kita memang perlu suatu ketika mengukur seberapa jauh seseorang kita di Kota Jogja ini mempunyai impact yang besar pada lembaganya, pada di mana dia bekerja, dan itu dilihat dari seberapa besar kompetensi yang dimiliki, attitude-nya, dan bagaimana dia menjalin kerjasama satu sama lain. Karena human capital tidak hanya bicara tentang diri sendiri, tapi juga bicara dengan bagaimana dia menempatkan diri dalam sebuah organisasi atau lembaga sehingga mempunyai kemampuan untuk melipat gandakan potensi yang dimiliki agar produktivitasnya semakin meningkat. Saya kira itu. 3, 2, 1. Terima kasih. Paslon nomor urut 1, waktu Anda habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan persilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan atas jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu ada 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Sebetulnya indikator Human Capital Index itu kan ada high skill, medium skill, dan low skill. Hari ini kita kalau katakanlah mengirim tenaga kerja dari Indonesia atau mungkin juga dari kota Yogyakarta ke luar, kita belum bisa high skill. Paling-paling yang medium skill atau low skill, bahkan masih mengirim pembantu rumah tangga. Itu tantangannya. Oleh karena itu
sebetulnya pendekat yang paling kuat untuk meningkatkan human capital index adalah intellectual skill. Jadi kemampuan intelektualnya, kemudian skillnya. Oleh karena itu sekolah itu penting sekali. Jadi beasiswa untuk untuk orang yang tidak mampu diberi beasiswa sampai dia kuliah, dan kalau tidak maka kemudian juga di training sampai dia punya skill yang bagus, dan kemudian akhirnya dia punya kemampuan tidak low dan medium skill tapi menjadi high skill. Itu sebetulnya kuncinya di situ. Tetapi juga jangan lupa memang juga ada hubungan dengan proses reproduksi manusia ketika pada saat hamil, kemudian pada saat melahirkan, dan semuanya itu tidak tercover dengan baik kesehatannya, maka lahirlah anak-anak kita yang kurang berkualitas dalam kemampuan intellectual skill. Oleh karena itu World Bank memang menempatkan Human Capital Index sekarang ini menjadi ukuran utama, karena kalau Human Development Index atau IPM itu terlalu kasar. Nah, kami tentu ingin sekali tidak ingin ketinggalan dengan standar internasional. Kota Yogyakarta harus bisa mewujudkan SDM yang berkualitas internasional dan diakui oleh dunia, dan World Bank pun juga memberikan pengabsahan tentu bahwa kualitas kita bagus. Terima kasih. Cukup. Baik, cukup. Waktu habis. Baik, kami akan silakan untuk paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, makasih Pak Asto. Saya kira sama. Kita punya pandangan sama tentang Human Capital dan Human Development Index ini. Jadi makanya kami dalam program kami, kita punya beasiswa 5.000 untuk kuliah. Salah satu di antaranya adalah upaya untuk meningkatkan intelektualitas, meskipun intelektualitas itu tidak selalu berseiringan dengan tingkat pendidikan yang tinggi itu. Tetapi itu menjadi penting bagi kita agar seluruh warga Kota Yogyakarta berkesempatan untuk mengolah dirinya menjadi punya keterampilan yang tinggi dan punya pengetahuan yang tinggi. Tapi sebenarnya tidak semua yang kita miliki saat ini itu tidak berkualitas tinggi. Saya pernah didatangi oleh teman-teman ketika saya masih wakil wali kota, para penggerak industri kreatif yang ada di Lombok, di Bali, di Jakarta, di Singapura, di Hong Kong itu banyak yang dari Jogja. Dan mereka waktu itu datang memang meminta supaya Jogja mempersiapkan diri supaya orang-orang ini diambil di Jogja, dirangkul di Jogja. Makanya dulu kita segera membangun prototipe pasar perutaman itu salah satu di antaranya, karena dulu saya tanya apa yang diperlukan, ada sekitarnya ada tempat untuk menginap yang baik, kemudian ada kesempatan untuk dia nomaden digital. Orang yang bekerja dengan berpindah-pindah itu berkesempatan untuk menikmati fasilitas yang ada. Ya, jadi menambahkan sedikit Pak Heru, 5.000 beasiswa itu untuk meningkatkan kualitas anak muda kita Pak. Karena kalau by data itu memang Kota Jogja itu lulusan SMA, SMK itu tertinggi di Indonesia yang kuliah ya, tapi masih di bawah Malaysia. Makanya kemudian kita berani menggelontorkan program yang agak besar, yaitu 5.000 beasiswa itu. Selain punya ekosistem belajar Terima bersama. kasih. Oh, ya. Waktu habis Atenun. untuk paslon nomor 1. Terima Baik, kasih. mendukung paslon 1, 2, dan 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 1, 2, dan juga 3. Baik hadirin dan juga pemirsa, nanti kami akan lanjutkan kembali dengan sesi berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami dalam debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta tahun 2024. Baik, silakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta tahun 2024. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Baik, terima kasih hadirin dan juga pemirsa. Kami akan lanjutkan dengan sesi di mana antar paslon masih akan
saling melempar pertanyaan dan juga menjawab dengan tema pembangunan SDM, ekonomi, dan kebudayaan. Dan sebelum kami lanjutkan, mohon izin Bapak dan juga Ibu, kami ingatkan kembali ketika paslon bertanya maupun menjawab, mohon untuk tetap tenang dan tidak menanggapi atau memberikan respon apapun. Kita sajikan debat yang paling berkualitas untuk seluruh warga Kota Jogja. Bisa disetujui Bapak Ibu? Terima kasih. Baik, untuk itu sebelum kita memulai untuk paslon nomor urut 3 yang nantinya bertanya kepada paslon nomor urut 1, kita beri semangat terlebih dahulu untuk paslon 1, 2, dan 3. Mohon tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selanjutnya, paslon nomor urut 3 akan bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih Pak Heru dan Mas Perno. Sekarang ini muncul fenomena yang cukup meresahkan sebetulnya, yaitu untuk generasi muda kita dengan adanya fenomena generasi strawberry dan generasi snowflakes. Nah, ini akan mengancam generasi yang ada di Kota Yogyakarta. Apa kira-kira langkah yang akan dilakukan oleh Pak Heru dan Perno untuk mengatasi generasi yang seperti generasi strawberry dan snowflake ini, sehingga nantinya para pemuda kita, generasi muda kita betul-betul akan lebih siap masuk dunia kerja. Terima kasih. Masih ada 13 detik, paslon nomor 3 cukup. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk dapat menjawab. Pertanyaan dari paslon nomor urut 3, waktu Anda adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, makasih. Yang pertama memang kita harus pahami memang komposisi penduduk kita memungkinkan generasi strawberry itu muncul, di mana angka lansia semakin lama semakin tinggi. Kalau tidak dibarengi dengan kemandirian, maka kemungkinan dia akan bergantung secara ekonomi kepada yang muda. Sementara yang anak-anak pasti menjadi tanggungannya. Nah, oleh karena itulah maka kita salah satu yang menjadi program kita itu bagaimana mengembangkan Yogyakarta menjadi kampung ramah lansia. Salah satu di antaranya adalah lansia, nanti kita akan buatkan semacam sekolah lansia yang nanti kita berharap mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi, yang sehat, yang bahagia, yang mandiri dan produktif. Sehingga kita berharap lansia-lansia yang memang menjadi kebanggaan kita di masyarakat, itu dia juga cukup mempunyai kemampuan untuk mandiri di dalam sosial maupun ekonomi. Sehingga tidak menjadi beban tanggungan bagi anak-anaknya. Mas Barno, mana Pak? Nyuwun sewu. Sebenarnya ketika saya ketemu dengan banyak pemuda di kampung, Pak Singgih, mohon izin, yang saya temukan adalah pemuda-pemuda yang punya karakter, pemuda-pemuda yang punya potensi, dan generasi muda yang mungkin tidak sepenuhnya seperti yang disampaikan strawberry itu. Cuman kadang cara kita menyikapinya saja yang berbeda. Nah, makanya saya kira pelatihan entrepreneurship itu menjadi salah satu karena entrepreneurship itu bukan soal businessmanship, tapi ini soal life skill. Nah, bagaimana mereka juga belajar untuk kadang-kadang juga jatuh dan sebagainya. Nah, terus generasi sekarang itu memang loyal pada dirinya, Pak. Mereka tidak loyal pada kadang ya aturan atau perintah dan sebagainya. Makanya tinggal bagaimana kita bisa punya program yang membuat mereka loyal dengan cita-citanya. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis paslon nomor 1. Kita akan lanjutkan untuk paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih jawabannya Pak Heru dan Mas Perno. Jadi begini, jadi fenomena yang sekarang muncul, generasi muda kita itu setelah bekerja mereka banyak sekali idenya, kelihatan pintar tetapi mudah rusak, mudah patah. Itulah yang disebut generasi strawberry. Merah merekah tetapi mudah cepat untuk rusak. Nah, inilah yang kemudian harus kita antisipasi. Snowflake juga sama, cuman bedanya tahun kelahirannya saja. Yang kemudian ini yang harus kita antisipasi bagaimana
para pemuda kita yang, anak-anak muda kita yang jumlahnya menurut BPS 52% ini menjadi generasi penerus kita, generasi penerus di kota Yogyakarta yang tangguh, yang resilient, yang tahan banting gitu ya. Ora sidik-sidik kemudian mutung, nesu dan sebagainya. Inilah yang kemudian harus kita siapkan. Sehingga mental, spiritual saya kira perlu diteguhkan. Pintar tapi secara knowledge bagus, tetapi secara mental yang kemudian harus dilakukan. Makanya di Afnan Singgih kita punya leadership camp atau youth leadership camp. Ini bagian dari bagaimana kita melatih, kita memberikan mentoring, kemudian ada project yang kemudian harus dilakukan. Inilah bagian bagaimana kita menyiapkan generasi anak Jogja sebagai pemimpin muda yang tangguh, pemimpin muda yang kemudian tahan banting, yang nanti akan mengisi beberapa tahun ke depan. Kemudian kita juga mengembangkan namanya Creative Hub dan Lab. Ini juga bagian bagaimana kemudian tidak tergantung pada sektor-sektor formal, tapi industri kreatif menjanjikan kita, menjanjikan anak-anak muda, dan itu ada di dunianya anak muda. Dan kita akan dengan pola bottom up tentunya, tidak kemudian pemerintah meng-create, tetapi merekalah yang harus meng-create, pemerintah memberikan fasilitasi. Terima kasih, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 3. Kini giliran paslon nomor urut 1 menanggapi tanggapan paslon nomor urut 3. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Singgih. Leadership saya kira memang perlu ditumbuhkan ya. Itu bagian juga dari skill entrepreneurship yang mungkin juga perlu dikuatkan gitu. Jadi memang gini Pak, ketika saya ngobrol dengan banyak sekali anak muda di Jogja dalam ngopi Romas Penuh itu, mereka itu kadang merasa kurang diberi ruang. Nah, kurang diberi ruang untuk aktualisasi, kemudian kurang diberi akses. Misalkan teman-teman kita di Karang Taruna pun ketika musrenbang mereka usul itu cuman usul tapi kurang dapat ruang. Makanya itu juga harus difasilitasi. Nanti kita punya program 500 juta per kelurahan, itu salah satunya untuk mengakomodir teman-teman Karang Taruna dalam membuat program yang sesuai minat dan bakat anak muda kita. Jadi mungkin kalau zaman dulu Pak, anak ngegame itu kita nggak seneng gitu. Buat apa buang-buang tenaga. Tapi hari ini game, e-sport, Mobile Legend, FF dan sebagainya itu menjadi industri kreatif yang triliunan Pak. Nah makanya mereka butuh ruang untuk itu. Berikut juga saya kira kita juga punya program Pak, nanti di akan ada gelanggang kreasi pemuda, nanti insya Allah akan kita rencanakan bangun di Krapyak itu Pak. Nanti di situ menjadi wadah ruang aktualisasi untuk anak muda supaya mengembangkan potensinya, supaya tadi kekhawatiran terhadap generasi stroberi yang rapuh itu mudah-mudahan tidak terjadi di kota Jogja kita ini. Ya, salah satu di antaranya memang mengembangkan karakter. Dan itu salah satu yang sudah dikembangkan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Di samping kita mengembangkan prestasi akademiknya, yang kita kembangkan adalah pengembangan karakternya, keadabannya. Dan ini yang sekarang harus kita terus kembangkan. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 1. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Baik, dan juga pemirsa, kita akan segera lanjutkan. Baik, untuk ke sesi berikutnya. Kami mohon kerjasamanya, sekali lagi tepuk tangan terlebih dahulu untuk paslon 1, 2, dan 3. Sepakat ya, kita akan segera mulai untuk ke sesi berikutnya, silahkan. Betul sekali. Baik, kini giliran paslon nomor urut 3 akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Pak Hasto pernah jadi Bupati Kulon Progo. Angka kemiskinan tertinggi se-DIY itu di Kulon Progo. Bagaimana penanganan kemiskinan di Kulon Progo sehingga angka kemiskinan ketika ditinggalkan Pak Hasto masih tetap tinggi? Bisa dijawab Pak Hasto? Terima kasih.
Tahan Tahan dulu, sebentar, mohon dulu. tahan dahulu. Masih ada sisa 30 detik. Pak Singgih Mau ditambahkan? nambah? Oh enggak, udah cukup. Cukup, terima Baik, kasih. kami mohon untuk kerjasamanya. Pendukung paslon 1, 2, dan 3. Baik, cukup dari paslon nomor urut 3. Baiklah, untuk itu kami silakan paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu menjawab Anda adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih sekali. Kemiskinan itu ada keparahan, ada kedalaman ya. Tidak langsung mutlak kepada angka kemiskinan. Sehingga kalau kita ingin menurunkan angka kemiskinan tentu kita bisa menurunkan juga keparahannya, kedalamannya. Kemudian jangan lupa kesenjangan, Gini rasio sampai itu. Ketika kita menggeser ekonomi yang banyak dikuasai oleh menengah ke atas, kemudian punya kepedulian terhadap yang menengah ke bawah, maka itu menjadi upaya yang sangat berdampak. Oleh karena itu gerakan kami, gerakan bela dan beli produk lokal itu menggerakkan ekonomi menengah ke bawah. Itu clear. Saya contoh begini, ketika ada siswa jumlahnya 82.000 sekabupaten, semula batiknya itu tidak beli di lokal, maka kemudian kita buat batik sendiri, akhirnya membeli produk sendiri. Sehingga kita punya batik geblek renteng, itu adalah bagian dari untuk mensejahterakan warga masyarakat pembatik yang ada di kawasan Lendah waktu itu. Kemudian juga hal lain seperti kita juga memiliki produk air misalnya itu. Kita punya airku, itu juga akhirnya PDAM itu bisa mendapatkan penghasilan, bahkan bisa berkontribusi terhadap PAD. Hasil yang diperoleh dari PDAM bisa untuk memberikan sambungan rumah tangga secara gratis kepada keluarga-keluarga yang miskin. Itu hal-hal yang harus kita lakukan, menggeser kepemilikan modal menengah ke atas, juga sebagian share ke bawah. Makanya kalau di Kulon Progo ada Tomira, toko milik rakyat, itu adalah bagian upaya-upaya kita. Tentu kita menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat ya. Selebihnya kita memang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang penting untuk kita lakukan. Terima kasih. Waktu habis, paslon nomor urut 2. Baik, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pengalaman saya di Banggar, di PRD Provinsi dulu, kemudian di Komite 4 di DPD RI, setiap program dari pemerintah itu harusnya ada impact. Impact itu adalah dampak dari sebuah kegiatan. Dan ternyata ketika apa yang sudah disampaikan tadi, beberapa program yang dilaporkan oleh Pak Hasto tadi, sampai dengan detik ini, Kulon Progo masih kabupaten yang paling angka kemiskinannya tinggi. Bahkan dulu Gunung Kidul sekarang tergeser oleh Kulon Progo. Artinya apa? Artinya impact-nya masih sangat kurang. Nah, walaupun begitu kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Hasto, tetapi sekali lagi itu perlu diperhatikan lagi karena apa yang nantinya akan dilakukan di Kota Jogja apabila nanti Pak Hasto di Jogja itu juga harus memperhatikan itu. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan harus ada impact-nya, termasuk dalam konteks penanganan kemiskinan. Pak Singgih, ya terima kasih Pak Hasto. Masih ada 30 detik, paslon nomor urut 3 masih ada 30 Mau detik. ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Untuk itu kita akan lanjutkan. Paslon nomor urut 2 akan memberikan jawaban dari tanggapan paslon nomor urut 3. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Iya, ukuran dari kemiskinan itu memang kalau kita diskusi tentang kemiskinan cukup kompleks ya. Karena konsumsi itu menjadi ukuran utama dari kemiskinan. Sehingga gaya hidup, pola belanja, katakanlah ditanya, hari ini makan daging tidak? Itu menjadi ukuran kemiskinan, miskin atau tidak miskin. Kalau ditanya misalkan,
oh 3 hari nggak makan daging, wah itu berarti Anda miskin sekali. Itu ukuran sekarang itu ukuran konsumsi. Dan konsumsinya adalah makanan, bukan membeli barang-barang lain. Sehingga ketika orang-orang desa kemudian ditanya tentang konsumsi, hampir dipastikan maka pola konsumsinya itu selalu tidak sama dengan orang kota. Karena dia jarang sekali mengkonsumsi yang mewah-mewah, tetapi dia dari sekitarnya. Sehingga sering di-adjustment sebagai miskin. Padahal dia punya kerbau, punya tanah, punya rumah, punya kayu itu. Dia punya sapi tapi tidak pernah makan daging sapinya gitu ya. Jadi itu satu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Jangan pukul rata, digebiahuyah itu. Orang kota tiap hari bisa beli makanan yang protein hewani gitu, tapi dia belum tentu dia punya aset yang cukup. Oleh karena itu saya kira diskusi tentang kemiskinan itu masih panjang, harus kita bicarakan terus. Maka DIY saja dianggap termiskin di Pulau Jawa, padahal saya lihat itu bahwa DIY, saya melihat provinsi-provinsi lain, DIY tidak, kenyataannya tidak termiskin di Pulau Jawa, tapi angkanya kan begitu. Jadi Pak Afnan, kita jangan terjebak dalam konsumsi lah. Kalau untuk mengukur kemiskinan kita harus lebih banyak belajar dengan yang lain. Terima kasih, Mas.